Tentukanlah hasil penjumlahan atau resultan dari vektor A dengan nilai 5 Newton dan vektor B 8 Newton bila besar sudut alfa adalah 45 derajat. Penyelesaian dapat dikerjakan menggunakan rumus resultan, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali cos alfa. Dimasukkan nilai-nilai tersebut jadi akar 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali 8 dikali cos 45 derajat. Akar dari 25 ditambah 64 ditambah 80 dikali cos 45 derajat didapatkan hasil dari akar 145,57 yaitu 12,065 Newton. Jadi resultan dari vektor A dan B adalah 12,065 Newton. Soal berikut ini ditanyakan besar resultan dan arah resultan. Penyelesaian pertama yaitu mencari resultan menggunakan rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kali cos alfa. Kita masukkan nilainya yaitu akar 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 20 dikali 10 dikali cos 60. Didapatkan hasilnya 10 akar 7. Selanjutnya mencari arah resultan yang dihitung terhadap sudut B menentukan sudut theta. Resultan dikali sin theta sama dengan A dikali sin alfa. Nilai resultan kita masukkan yaitu 10 akar 7 dikali sin theta sama dengan 20 dikali sin alfa. Sin theta sama dengan 0,654. Theta dapat hasil 41 derajat. Jadi didapatkan hasil dari besar resultan yaitu 10 akar 7 dan arah resultan 41 derajat. Buah jeruk terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah dalam waktu 10 detik. Berapa kecepatan benda saat detik ke-6 dengan gravitasi 10 meter per sekon? Masukkan yang diketahui yaitu V0 T sama dengan gravitasi. Langsung kita masukkan rumus Vt sama dengan V0 ditambah gravitasi dikali T. Dan dapatlah hasil 60 meter. Yang membedakan hanya kecepatan benda saat detik ketiga. Masukkan yang sudah diketahui. Lalu masukkan rumus Vt sama dengan V0 ditambah G dikali T. Dapatlah hasil 30 meter per sekon. Jadi dapat disimpulkan kecepatan benda saat detik ke-6 dan ketiga adalah 60 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada soal yang pertama yaitu ada sebuah pesawat kertas diterbangkan membentuk lintasan parabola dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, V0 nya 7, alfanya 45 derajat. Yang ditanya jarak X, diketahui V0 7 meter per sekon dengan alfa 45 derajat, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jawab dengan rumus Tx maksimal 2 dikali V0 dikali sin alfa dibagi gravitasi. Masukkan nilai yang sudah diketahui, dapatlah hasil 0,7 akar 2. Lanjut ke X maksimal. Lanjut masukkan rumus X maksimal yaitu V0 kuadrat sin dikali 2 dikali alfa dibagi gravitasi, kemudian lanjut mendapat hasil 4,9 meter. Soal kedua yaitu yang membedakan hanya V0 yaitu 3 meter per sekon. Masukkan yang diketahui, lanjut
hitung rumus dengan rumus 2 dikali V0 dikali sin alfa dibagi gravitasi, dapatlah 0,3 akar 2. Lanjut, X maksimal V0 kuadrat dikali sin dikali buka kurung 2 dikali alfa. Masukkan yang sudah diketahui. Tiga akar 2 sin 90 dibagi gravitasi, yaitu 9 dikali 1 dibagi 10, hasilnya 0,9 meter. Jadi jarak X yaitu 0,9 meter. Dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi V0-nya maka semakin panjang juga jarak X-nya. Seorang anak memiliki massa 35 kg dan meluncur pada perosotan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah besar energi kinetik dari anak tersebut? Langsung saja penyelesaian menggunakan rumus energi kinetik, yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat. Dimasukkan nilai-nilainya, itu setengah dikali 35 dikali 4 kuadrat. Dapatkan hasil 280 Joule. Jadi, energi kinetik yang dibutuhkan adalah sebesar 280 Joule. Seorang anak memiliki massa 50 kg berada pada perosotan dengan ketinggian 3 meter, meluncur dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa besar energi potensialnya. Penyelesaian dikerjakan menggunakan rumus energi potensial, yaitu massa dikali gravitasi dikali tinggi. Masukkan nilainya, massa 50 kg dikali gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dikali tinggi 3 meter. Didapatkan hasil 1500 Joule. Jadi energi potensial yang dibutuhkan adalah sebesar 1500 Joule.